Malam itu, hutan Kalimantan diselimuti kabut tipis dan sunyi yang mencekam. Hanya suara gemerisik dedaunan, derik serangga malam, dan gemuruh aliran sungai yang memecah keheningan. Di balik rimbunnya pepohonan tropis yang menjulang tinggi, tersembunyi rahasia alam yang tak terjamah manusia. Tempat itu begitu asing, begitu liar, dan penuh misteri. Jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari jangkauan teknologi, dan jauh dari segala bentuk pertolongan. Di sanalah, di sudut gelap hutan Kalimantan yang nyaris tak terjamah manusia, seorang wanita tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namanya Novi. Seorang tenaga kerja wanita yang datang dari pulau seberang demi mencari penghidupan yang lebih layak. Tak ada yang tahu bahwa perjalanannya ke Kalimantan akan membawanya pada pengalaman spiritual dan penuh keajaiban yang melampaui logika manusia. Ia hilang selama 3 hari di tengah alam liar yang ganas, tanpa makanan, tanpa air bersih, tanpa bantuan. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya bagaimana ia bisa selamat, tapi oleh siapa ia diselamatkan. Bukan manusia, bukan tim penyelamat, melainkan sosok yang selama ini hanya dianggap mitos dan legenda, buaya putih. Inilah kisah nyata yang akan mengubah cara kita memandang alam dan makhluk yang ada di dalamnya. Namanya Novi. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat di mana kehidupan berjalan lambat, penuh keterbatasan, namun hangat oleh kebersamaan keluarga. Ayahnya seorang petani tua yang kini tak lagi kuat mencangkul, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya merawat anak-anak dan kebun kecil di belakang rumah. Novi adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan seperti banyak perempuan desa lainnya, ia memendam harapan besar untuk memperbaiki nasib keluarga. Setiap malam, Novi menatap langit dari beranda bambunya, bertanya-tanya kapan hidupnya akan berubah. Ia tahu, tidak akan ada keajaiban datang jika ia hanya menunggu. Maka ia pun mengambil keputusan besar, menjadi seorang TKW. Namun, bukan ke luar negeri seperti Arab atau Malaysia seperti kebanyakan, melainkan ke sebuah wilayah yang cukup asing baginya, Kalimantan. Di sana, ia mendapat pekerjaan sebagai asisten dapur dan kebersihan di sebuah proyek pembangunan di daerah pedalaman yang dikelola oleh perusahaan besar. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Kalimantan adalah tanah yang kaya, namun keras. Hutan-hutannya lebat, sungai-sungainya deras, dan cerita-cerita tentang makhluk gaib serta roh-roh penjaga masih hidup di antara masyarakat lokal. Tapi bagi Novi, yang ia lihat hanyalah peluang. Gajinya di proyek itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa ia dapatkan jika tetap tinggal di kampung. Ia berangkat dengan harapan, tekad, dan doa ibunya yang mengiringinya hingga ke pelabuhan. Hari-hari pertama di Kalimantan berjalan cukup lancar. Meski letih dan kadang diganggu nyamuk hutan, Novi terbiasa bekerja keras. Ia mulai mengenal alam sekitar, mengenal suara-suara malam, dan memahami ritme hidup yang berbeda. Rekan-rekannya menghargainya karena ia cekatan dan selalu ramah. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikirannya, perasaan asing, seolah-olah ada yang mengawasinya dari balik pohon, dari balik bayangan sungai. Di balik proyek besar tempatnya bekerja, terbentang sungai yang sangat lebar dan dalam. Sungai itu menjadi sumber air sekaligus batas alam yang memisahkan antara proyek dan hutan liar. Penduduk setempat sering memperingatkan agar berhati-hati jika melintas dekat sungai. Itu bukan sembarang sungai, kata seorang penjaga malam tua. Itu jalur para penjaga hutan. Kalau kau tak menghormatinya, kau bisa tak kembali. Tapi seperti kebanyakan pendatang, Novi hanya tersenyum dan menganggapnya mitos. Hingga pada suatu sore yang basah, setelah hujan turun deras sepanjang hari,
Novi diminta mengantar makanan ke pekerja yang ada di sisi lain proyek. Ia berjalan sendirian melewati jalan setapak licin yang sudah dikenalnya. Namun hari itu berbeda. Tanah berubah menjadi lumpur, dan suara arus sungai terdengar lebih beringas dari biasanya. Novi mencoba tetap tenang, namun takdir berkata lain. Satu langkah kecil yang salah, dan ia terperosok ke tepi sungai, lalu terbawa arus yang begitu kuat. Derasnya arus sungai menghantam tubuh Novi yang terombang-ambing tanpa arah. Ia berusaha berenang, meraih apa saja yang bisa dijadikan pegangan. Tapi air terlalu kuat, terlalu dingin, dan terlalu gelap. Kepanikan mulai merayapi pikirannya. Napasnya tersengal. Ia menjerit, namun hanya suara gemuruh air yang menjawab. Tak ada manusia di sekitar. Tak ada yang tahu bahwa seseorang sedang berjuang mati-matian antara hidup dan tenggelam. Tubuh Novi terbentur batu, terseret ranting, dan dihantam ombak kecil yang terbentuk dari arus liar sungai Kalimantan. Kepalanya nyaris menghantam batang pohon tumbang yang melintang di atas permukaan air. Tapi entah bagaimana, naluri bertahannya membuat ia terus melawan. Bahkan ketika air masuk ke mulut dan hidungnya, ia tetap berusaha menendang, mengayuh, dan menggapai kehidupan. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, ia harus pulang. Ia harus kembali kepada keluarganya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, tubuh Novi akhirnya tersangkut di tepi sungai. Ia tergolek lemah di antara akar-akar pohon besar yang menjulur dari daratan ke air. Hujan masih turun rintik-rintik, dan malam mulai turun perlahan. Dalam kondisi setengah sadar, Novi mencoba merangkak, namun tubuhnya begitu lemas. Rasa sakit menjalar dari bahu hingga ke kaki. Tapi itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah suara-suara dari dalam hutan. Suara yang seolah bukan berasal dari manusia. Langit berubah kelam. Kabut mulai turun, menyelimuti hutan seperti jaring tak terlihat. Novi menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan tak wajar yang mulai menyelimuti dirinya. Di tengah-tengah kesunyiannya menusuk, ia mendengar suara gemericik air, bukan dari sungai, tapi seperti langkah sesuatu merayap perlahan. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Dan saat ia membuka matanya yang berat, ia melihatnya. Sepasang mata kuning terang memandang dari kejauhan, dari balik rimbunan semak basah. Novi mematung. Ia tak bisa lari, tak bisa berteriak. Tapi entah mengapa, makhluk itu tidak menyerangnya. Tidak pula mendekat secara agresif. Hanya menatap. Tubuhnya besar, menyatu dengan lumpur dan air, namun yang paling mencolok adalah warna kulitnya yang terang, putih bersih. Terlalu putih untuk ukuran buaya biasa. Dan dalam diam, hewan itu berbalik, melangkah perlahan, seolah memberi isyarat kepada Novi untuk mengikuti. Nalurinya berteriak agar lari, tapi hatinya merasa aman. Malam itu, Novi tidak pingsan. Ia tidak diserang. Ia justru dibawa berjalan perlahan, merayap di tanah basah, mengikuti jejak buaya putih itu hingga ke sebuah cekungan tanah yang terlindung dari hujan dan angin. Di sana, anehnya, ia merasa lebih hangat. Ia bersandar pada batu besar, dan untuk pertama kalinya sejak jatuh ke sungai, ia bisa bernapas lega. Buaya putih itu duduk di tepi air, diam, seperti penjaga. Di tempat itu, waktu terasa beku. Tidak ada jam, tidak ada suara manusia, hanya detak jantung dan desiran angin malam. Novi mulai tertidur di antara rasa sakit dan kelelahan. Ketika ia bangun beberapa jam kemudian, buaya putih itu masih di sana. Tidak bergerak, tidak pergi.
Ia hanya menatap ke arah Novi dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apakah itu penjagaan? Atau peringatan? Yang jelas, buaya itu bukan hewan biasa. Ia bukan predator. Ia pelindung. Dan begitulah, hari pertama dari 3 hari menghilangnya Novi pun dimulai. Ia tidak berada di kamp pekerja, tidak ditemukan tim pencari, dan tidak menginjakan kaki ke dunia manusia. Ia berada di wilayah yang tak terlihat oleh mata kebanyakan, alam yang dijaga oleh sosok misterius. Sementara keluarga dan rekan kerjanya panik, menyebar kabar kehilangan, dan menduga yang terburuk, Novi hidup bersama buaya putih. Pagi berikutnya, suasana proyek pembangunan di Kalimantan berubah mencekam. Seorang pekerja melaporkan bahwa Novi tidak kembali ke barak semalam. Sepatu kerjanya hilang, dan tak seorang pun melihatnya sejak sore kemarin. Awalnya, para mandor mengira ia hanya tersesat atau singgah di pos penjaga lain. Tapi saat waktu terus berjalan dan Novi tak kunjung muncul, perasaan panik mulai menyelimuti semuanya. Tim pencari darurat segera dibentuk. Para pekerja menyusuri jalur setapak, memeriksa tepi sungai, dan memanggil-manggil namanya dengan suara parau. Novi, Novi, kalau kamu dengar, jawab. Tapi hutan Kalimantan hanya menjawab dengan gaung suara mereka sendiri. Tak ada jejak, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hutan itu seolah menelan Novi bulat-bulat. Seorang pekerja lokal bahkan berkata lirih, kalau hutan yang ambil, susah balikin. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Hari pertama pencarian berakhir tanpa hasil. Tim relawan menyisir sepanjang sungai, membawa lampu sorot dan peluit. Seorang penjaga senior bahkan membawa kemenyan dan air doa sebagai bentuk penghormatan kepada penunggu alam. Ia percaya, jika seseorang hilang di wilayah itu, ada baiknya manusia merendahkan diri dan meminta izin secara halus. Tidak semua yang tersembunyi bisa ditemukan dengan kekuatan manusia semata. Kabar hilangnya Novi sampai ke telinga kepala proyek dan bahkan ke kantor pusat di kota. Telepon berdering dari keluarganya di Jawa. Ibunya menangis tak berhenti, memohon agar pencarian tidak dihentikan. Novi adalah tulang punggung keluarga. Ia pergi dengan janji membawa harapan, bukan berita duka. Seorang sepupu bahkan menawarkan datang langsung ke Kalimantan untuk ikut membantu pencarian. Tapi hutan itu terlalu luas, terlalu lebat, dan terlalu sunyi. Hari kedua pencarian dimulai dengan rasa cemas yang lebih dalam. Tim mulai menggunakan perahu karet untuk menyisir sungai. Mereka menyisir akar-akar pohon besar, menyingkirkan ranting-ranting yang terbawa arus, dan mencari kemungkinan tubuh Novi tersangkut di suatu tempat. Namun sungai itu tak memberikan apa-apa. Hanya air coklat yang terus mengalir dan kabut tipis yang menggantung di atas permukaan seperti selimut roh-roh diam. Salah satu pekerja, pria tua Dayak yang dikenal pendiam, akhirnya angkat bicara. Ia bercerita bahwa sungai itu bukan hanya aliran air biasa, tapi jalur para penjaga alam. Ia mengatakan bahwa dahulu nenek moyangnya pernah melihat makhluk putih besar yang menjaga wilayah itu. Kalau dia yang bawa, berarti dia sedang lindungi. Kita jangan ganggu, cukup doakan, ucapnya. Tak semua orang percaya, tapi keputusasaan membuat mereka mendengarkan. Sementara itu, di tempat yang jauh dari manusia, Novi masih bertahan. Tubuhnya mulai pulih, meski luka dan memar masih terasa. Buaya putih itu selalu ada, tak pernah benar-benar pergi. Saat malam turun, ia menjaga. Saat siang datang, ia menatap ke arah hutan. Tak ada makanan, hanya air sungai yang jernih dari mata air kecil.
Tapi anehnya, Novi tidak lapar. Ia merasa cukup. Ia merasa dijaga. Seperti ada kekuatan yang tidak membiarkannya menyerah. Hari ketiga pencarian menjadi hari yang paling hening. Sebagian tim sudah mulai kelelahan, beberapa pekerja bahkan diminta kembali bekerja. Tapi di antara mereka, masih ada yang percaya bahwa keajaiban bisa datang. Mereka menunggu. Dan tepat di tengah malam hari ketiga, saat bulan menggantung di langit dengan sinarnya yang pucat, sesuatu terjadi di tepi sungai. Sebuah suara lirih terdengar, suara seorang perempuan yang memanggil pelan, "Tolong!" Malam itu, hutan Kalimantan terasa berbeda. Angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik mendadak lenyap. Seolah seluruh alam menahan napas. Di tepi sungai, para pekerja yang masih berjaga dikejutkan oleh suara lembut dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. "Tolong!" Suara itu lirih, rapuh, tapi nyata. Seseorang berlari ke arah asal suara, menyibak semak dan menerangi sekeliling dengan senter. Dan di sana, di tepi sungai yang sunyi, mereka menemukannya. Novi terbaring lemah, dengan rambut kusut dan pakaian robek, namun wajahnya tenang. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang. Di sekitarnya, tidak ada bekas jejak kaki manusia. Tidak pula ada tanda-tanda bahwa ia berjalan dari arah manapun. Yang lebih mengherankan, tubuhnya tidak mengalami luka serius, padahal ia hilang selama 3 hari penuh. Dan yang paling misterius, ada bekas sisik putih yang samar di tanah basah, mengarah ke sungai. Novi langsung dilarikan ke pos medis. Saat kesadarannya kembali, pertanyaan demi pertanyaan menghujaninya. Di mana dia selama ini? Bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa makanan dan perlindungan? Tapi jawaban Novi hanya satu. Dengan suara pelan dan mata yang masih berkaca-kaca, ia berkata, "Saya dijaga oleh buaya putih." Semua terdiam. Beberapa saling pandang tak percaya. Tapi tatapan Novi terlalu tulus untuk dianggap mengada-ada. Ia bercerita bagaimana ia terjatuh ke sungai, bagaimana ia terseret arus dan hampir tenggelam. Lalu muncul makhluk itu, buaya berwarna putih bersih, yang menatapnya tanpa ancaman, yang memandunya menuju tempat perlindungan. Ia merasa dijaga, dilindungi dari bahaya hutan dan malam. Setiap kali ia ingin berjalan lebih jauh, buaya itu mendorongnya pelan, menyuruhnya tetap di tempat. "Seolah dia tahu saya belum siap kembali," kata Novi pelan. Kisah Novi menyebar cepat. Para pekerja proyek mulai membicarakannya dengan bisik-bisik, sementara penduduk lokal menyikapinya dengan rasa hormat. Mereka percaya bahwa buaya putih bukan hewan biasa. Ia adalah penjaga sungai, makhluk titisan leluhur, roh pelindung yang muncul hanya di saat tertentu, biasanya untuk melindungi mereka yang tak bersalah. Dan Novi, dalam mata mereka, telah dipilih. Ia telah diberi kehidupan kembali. Salah seorang tetua Dayak datang ke tempat proyek dan meminta bertemu Novi. Ia memegang tangan Novi, memandang matanya dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Kau telah dilihat oleh penjaga. Itu bukan hal kecil. Jaga dirimu, jaga hatimu. Jangan angkuh setelah selamat. Karena yang menyelamatkanmu bukan hanya hewan, tapi alam yang tak terlihat." Novi hanya bisa mengangguk, karena ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Setelah beberapa hari pemulihan, Novi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jawa. Ia merasa bahwa dirinya telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Ia tidak ingin menyanyiakan anugerah yang begitu luar biasa.
Ia tidak kembali dengan kekayaan materi, tapi dengan kisah yang lebih berharga dari apapun. Kisah keselamatan, kisah keajaiban, dan kisah bahwa kadang alam lebih penyayang dari manusia itu sendiri. Dan hingga hari ini, Novi masih menyimpan momen itu dalam hatinya. Setiap kali ia menatap air mengalir di sungai desa, ia teringat tatapan mata kuning lembut yang menuntunnya kembali ke kehidupan. Ia tahu kisahnya akan sulit dipercaya. Tapi ia tak peduli. Karena di antara derasnya arus, heningnya hutan, dan kabut yang menyelimuti 3 hari penuh misteri, ia pernah bertemu dengan buaya putih. Kepulangan Novi ke desanya di Jawa disambut dengan air mata haru. Ibunya memeluknya erat, seperti tak ingin melepasnya lagi. Para tetangga datang berbondong-bondong, mendengar kabar bahwa Novi telah kembali dari pengalaman luar biasa. Beberapa bahkan menyebutnya wanita pilihan yang selamat dari maut karena kehendak alam. Tapi bagi Novi, ia hanyalah perempuan biasa yang beruntung masih diberi kesempatan hidup. Ia mulai menjalani hidup dengan cara berbeda. Tak lagi tergoda pergi jauh demi materi. Ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual kebutuhan sehari-hari, dan sesekali membuat kue basah yang laris di pasar. Hidupnya sederhana, tapi hatinya tenang. Tak ada malam yang ia lalui tanpa bersyukur. Sebab baginya, tidur dalam damai jauh lebih berharga daripada tidur dalam kemewahan tapi dikejar bayang-bayang trauma. Novi juga mulai aktif di kegiatan desa. Ia sering memberi semangat kepada para pemuda dan pemudi yang ingin merantau. Ia tidak melarang mereka mengejar impian, tapi selalu mengingatkan, jangan lupa minta izin sama alam. Karena kadang, yang jaga kita bukan manusia. Kata-kata itu menjadi nasihat yang melekat di benak banyak orang. Karena mereka tahu, Novi bukan bicara dari cerita, tapi dari pengalaman. Namanya sempat menjadi pembicaraan luas, bahkan ada media lokal yang meliput kisahnya. Namun Novi selalu menolak tampil di televisi. Ia tidak ingin kisahnya jadi tontonan. Kalau ini ditertawakan orang yang tak paham, saya takut buaya putih itu tersinggung, katanya. Ia memilih untuk menyampaikan kisahnya hanya kepada orang yang benar-benar ingin belajar dan menghormati alam. Suatu hari, seorang mahasiswa antropologi datang ke rumah Novi. Ia tertarik dengan kisah buaya putih itu dan ingin menuliskannya dalam penelitian tentang mitos dan kearifan lokal. Novi menerima dengan ramah, tapi hanya berpesan satu hal, tolong jangan sebut ini dongeng. Ini bukan cerita untuk menghibur. Ini cerita untuk mengingatkan. Mahasiswa itu mengangguk dan menyimpan kisah Novi dalam tulisan yang ia anggap sebagai warisan budaya spiritual. Tahun-tahun berlalu. Novi menjalani hari-harinya dengan damai. Tapi setiap kali hujan turun deras dan sungai di desanya meluap, ia selalu menatap air yang keruh itu dengan pandangan dalam. Kadang ia merasa, dalam riak air yang mengalir, ada sosok yang mengawasinya. Tidak untuk menakuti, tapi untuk memastikan ia baik-baik saja. Seperti sahabat lama yang tak pernah benar-benar pergi. Ia pernah bermimpi, duduk di tepi sungai bersama buaya putih itu. Tidak bicara, tidak bergerak. Hanya duduk berdampingan, memandangi air yang mengalir. Dan dalam mimpi itu, Novi merasa damai. Ia percaya, meski dunia terus berubah, ada satu bagian dari dirinya yang akan selalu terhubung dengan alam dan dengan penjaga yang telah menyelamatkannya. Kisah Novi bukan sekadar cerita tentang selamat dari maut. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana manusia harus bersikap rendah hati terhadap alam. Tentang bagaimana keajaiban bisa datang dalam wujud yang tak kita sangka. Dan tentang bagaimana satu kejadian bisa mengubah arah hidup seseorang
dari keputusasaan menjadi kebijaksanaan. Dan semuanya dimulai dari pertemuan tak terduga dengan buaya putih. Novi telah kembali ke hidupnya yang sederhana, namun kisahnya terus hidup, beredar dari mulut ke mulut, dari desa ke kota, bahkan hingga dunia maya. Banyak yang tak percaya, menganggapnya dongeng atau kebetulan. Tapi bagi mereka yang memahami alam, kisah Siti adalah bukti bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kita hidup di zaman modern, penuh teknologi, data, dan kecepatan. Tapi sesekali, alam mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang bekerja di balik diamnya semesta. Kadang dalam wujud angin, kadang dalam hewan, kadang dalam mimpi. Dan bagi Novi, itu datang dalam bentuk seekor buaya putih yang tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Kisah ini bukan tentang ketakutan pada hutan atau mitos buaya mistis semata. Ini adalah kisah tentang penghormatan. Tentang keberanian seorang perempuan menghadapi bahaya, tentang keajaiban yang muncul saat harapan nyaris padam, dan tentang hubungan tak terlihat antara manusia dan alam. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang bertahan, tapi siapa yang paling menghargai kehidupan. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan menyusuri sungai yang sunyi, dan airnya terasa lebih dalam dari biasanya, jangan sombong, jangan gegabah. Mungkin ada mata yang mengawasi dari balik riak air. Bukan untuk melukai, tapi untuk memastikan bahwa kamu cukup hormat untuk diberi keselamatan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kisah ini menginspirasi atau menyentuh hatimu. Sampai jumpa di cerita nyata berikutnya, di mana keajaiban bukan sekadar fiksi, tapi bagian dari kehidupan yang jarang kita lihat, namun benar-benar ada.